Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'a ila yaumil tabatul amma ba. Ikhwatul iman, afdal mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah. Kembali kita nyambung pembahasan kita ambil tentang bab salat. Tentang solat. Solat ini di dalam Al-Quran, kalimat ini mewujudah fi Quran. Dzakar Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimus salah wa atuz zakah. Allah mencantumkan di dalam Al-Quran kalimat ini, tegakkan salat dan bayarkan zakat. Banyak di dalam ayat, sering diulang-ulang Allah subhanahu wa ta'ala kalimat ini. Dalam bahasa kita mungkin sembahyang. Apakah itu sama maknanya salat dengan sembahyang? Jadi bahasa Indonesia mengucapkan atau menerjemahkan dalam maknanya sembahyang. Tapi kita lihat ikhwatul iman, ada kalimat di dalam Al-Quran salat, ada mawaqit salat, ada waktu-waktu salat, ada faraid salat, ada yang diwajib seperti rukun wajibnya salat, ada sunnah salat, sunnah-sunnahnya, ada juga salat berjamaah. Dan kita ambil tentang salat. Kalimat salat ini di dalam bahasa Al-Quran tatadamman bimakna aqwal wa af'al. Takhusus bihi, yani min at-takbir ila taslim. Dalam kalimat bahasa as-salat ini, dari perkataan, ucapan, dan juga dari af'al, gerakan-gerakannya. Jadi ini makna yang luar biasa. Nabi SAW bersabda, ar-ra'sul amr Islam, wa amuduhu salah, wa durwatu wa sanamu jihad fisabilillah. Puncaknya Islam itu, yang utama sekali adalah Islam. Puncaknya ibadah ini adalah Islam. Dan kedua, yaitu tiangnya salat itu, tiangnya adalah salat. Maka kata Islam, as-salat imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Man aqama aqamadin, man hadama hadamdin. Barang siapa yang menegakkan, dia menegakkan agama. Barang siapa yang melenyapkan, dia melenyapkan atau meninggalkan, berarti meninggalkan agama. Ini dalam arti kata, di dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik, awal ma furida sholat ala nabi wa ummatu yawma usri bihi. Pertama yang diwajibkan sholat 5 waktu ini ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Jadi kepada Nabi dan umatnya. Qala Anas, furida Nabi SAW as-sholah khamsin. Naqasa ila khamsa. Diwajibkan pada itu ketika Nabi SAW Isra, diperlihatkan oleh Allah SWT bertemu, dalam arti kata, ya dalam arti ada hijab, ya ada pembatasan, bahwa diperintahkan untuk menegakkan salat. Maka salat yang kita tegak ini semua gerakannya adalah gerakannya malaikat di atas sana, bagaimana berdiri atau duduk atau ruku, ya menyembah Allah SWT. Maka 50 waktu dikurang menjadi 5 waktu. Dan dia juga awal ma yuhasib abdu. Di dalam riwayat yang sahih, ini riwayat Imam Ahmad dan Nasai dan Abu Tirmidzi, di dalam riwayat At-Tabrani, awal ma yuhasib abdu an Abdullah bin Qurtin qal awal ma yuhasib alai abdu yaumul qiyamah shalah. Idza salahat sa'ir amali wa idza fasadat sa'ir amali. Pertama yang dihisab nanti di hari kiamat seorang hamba, yang disebut hamba ini berarti dia muslim. Dia Islam, dia Muslim, dia beriman kepada Allah. Kalau orang dan Islam tidak ada kewajiban dia menegakkan salat. Yang dimaksudkan bisa orang yang masuk ke dalam agama ini dia memiliki kekurangan. Yani kekurangan menegakkan salat atau dia tidak menegakkan. Pertama yang dihisab di sisi Allah SWT, di hadapan Allah SWT adalah salat. Kalau baik, baiklah semua urusan amalnya. Kalau jelek, jeleklah semuanya, yaitu salat. Maka ikhwatul iman, salat ini termasuk dari rukun min arkan Islam alladzi allama ad-din bid-darurah. Rukun dari arkan Islam yang diajarkan oleh agama sangat diutamakan. Baik, kita lihat kalimat ini. Ada Allah SWT mencantumkan kalimat ini pertama tentang mendekat diri, beribadah kepada Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang pertama, qad aflaha man tazakka wa dzakaras marabi fasalla. Ini tazkiyatun nufus. Ya, ini tentang bagaimana orang itu
membersihkan dirinya, mensucikan jantung hatinya dengan salat. Ketika dia mendengar seruan adzan, kata Abdullah bin Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu salat 5 waktu. Datang ke masjid, tegakkan sesuai dalam perintah Allah SWT dalam surat Nisa, inna salata kana 'alal mu'minin kitaban mawquta. Salat untuk orang beriman itu pada waktu yang telah ditepati, yaitu di masjid. Ini kadang-kadang Allah SWT berfirman, wala dzikrillahi akbar wa aqimus shalah wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrillahi akbar. Ini kadang-kadang ayat ini mencantumkan, menjelaskan sungguhnya sholat itu bisa melenyapkan dari perbuatan yang keji, yang perbuatan yang tidak baik, dan berzikir pada Allah itu lebih besar. Maka di habis salat kita selalu berzikir, dan itu luar biasa kita mendekat diri kepada Allah SWT. Kata Abdullah bin Mas'ud dari surat Al-Alam Nasrah, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Engkau telah melakukan sesuatu amal yang bagus, habis itu lakukan amal yang lebih baik lagi, yaitu berzikir, mendekat diri kepada Allah. Yang kedua tentang zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayarkan zakat. Nah, ini muamalah dalam arti kata sesama kita, menolong orang-orang yang tidak mampu, kita berikan kebaikan dengan zakat itu. Dan yang ketiga, ikhwatul iman, juga tentang sabar. Bagaimana salat itu harus membutuhkan satu kesabaran. Ketika kita berdiri menghadap Allah, ada waktu di situ yang mana kita berikan kepada Allah SWT. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis sabr was shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta pelindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk atau yang terlaknat atau yang dirajam. Jadi untuk apa? Ketika kita menegak salat dengan sabar, Allah suka dengan orang yang sabar. Dan keempat, ikhwatul iman, juga Allah mencantumkan tentang nusuk, kurban. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tentang kurban. Apapun yang kita lakukan, salat, ibadah, hidup, mati kita, kurban, semua hanya karena Allah SWT. Kata Allah SWT dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Salat dan kurban. Kadang-kadang Allah juga mencantumkan tentang albir, kebaikan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sudahlah, beruntunglah orang yang beriman, mendapat kebenaran ketika dia menegakkan salat dalam kondisi dia khusyuk. Dan juga di dalam ayat Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim minta pertolongan kepada Allah, jadikanlah dia menegakkan salat dan keturunannya. Maka Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimus salati wa min dzurriyyati, Rabbi ja'alni muqimus salati wa min dzurriyyati, Rabbana taqabbal doa, Rabbana ighfir li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan keturunanku, dan terimalah doa kami. Dan ya Allah, ampunlah kedua orang tua kami yang mana telah memberikan kami kebaikan. Di dalam surat Nuh, wabil walidayni waliman dakhala baiti, orang-orang yang masuk ke rumahku, orang yang beriman. Maka ini ikhwatul iman, bab pertama baru kita ambil tentang makna sholat itu. Jadi kalau orang bertanya apa makna sholat itu, sholat itu perkataan dan gerakan-gerakan yang hanya kita tegakkan khusus untuk Allah SWT, dari takbir, tahrimnya, takbir ngangkat tangan, dan selesai salat itu dalam arti kata kita menghalalkan dengan assalamualaikum, assalamualaikum, atau sekali juga boleh. Itu yang bisa kita jelaskan pada waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikannya. Kita akan nyambung tahapan kedua, masih tentang salat ini. Kita cukupkan sampai sini. Lillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.